Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke video pelatihan Linux. Nah, kemarin kan kita udah jelasin tuh aku terminal, hierarchy folder, basic command. Nah, selanjutnya bakal ke permission process package manager nih. Kalau nanti sempat nanti aku juga bahas networking. Buat permission ini nanti kita bahas permission di file, paling juga bikin user, delete user gitu, grup, dan caranya manipulasi itu juga. Nah, buka virtualboxnya. Oke, bio. What the hell. Wah, nge-freeze Ubuntu kok. Oh, pansen. Right. Ku tidak akan kembali. Buat permission nanti kita pakai ngaturnya tuh chmod gitu. Nanti aku praktekin. Di sini kita pakai anu aja deh, SSH aja biar enak. Sudo system ctl start sshd dio nmap lokal terus jalan jalan terminal ssh dio biar nggak ngeframe guys. Is apakah ini Ubuntu? Oh iya, Ubuntu. Nah, permission tuh apa coba? Permission tuh kayak kita ngakses file tuh ada permissionnya. Jadi di Linux kan bisa menampung lebih dari satu user. Nah, file tersebut tuh kita atur gitu permissionnya buat apa, bisa dibuka oleh siapa, bisa dijalankan oleh siapa, di write oleh siapa gitu. Nah, cara ngecek file itu permissionnya apa tuh kita dapat menggunakan perintah la gitu kalau pakai fish shellnya. Kalau normal kita bisa pakai ls min la gitu. Nah, seumpama nih aku bikin, tak masuk ke dokumen aja biar nggak banyak ls la. Nah, aku mau bikin file namanya bambang txt gitu, bambang.txt. Nah, terus kita kasih bambang.txt itu perintah bas apa ya, echo aku bambang clear lsla. Nah, bambang sih ini tuh dia punya permission tuh rw. Nah, kalau diangkain r itu kan 4, write itu 3, execute itu 1. Berarti kan di sini cuma ada 4 sama 2 aja. hmm. R itu 4, W itu 2, execute itu 1. Jadi 4, R itu 4, W itu 2. Nah, ini berarti cuma bisa dibaca sama ditulis doang kalau dari user kita. Terus yang selanjutnya nih ya, buat si grup RW. Di sini grup juga permissionnya sama kayak kita, coba bisa baca sama tulis doang. Sedangkan di user lain tuh malah nggak ada permission gitu. Ada R doang gitu, baca doang. Nah, seumpama nih kita mau jalanin formatnya masih babang txt, babang dot s. Kita mau jalan nih babang dot s.
bash bambang.esa. Nah, kalau udah jalan gini bambang.esa, Bambang is not accessible by this user. Kenapa nggak bisa dijalanin gitu? Karena dia masih permissionnya tuh nggak bisa di-execute gitu, nggak boleh lebih tepatnya, karena syaratnya di permissionnya cuma read dan write doang gitu. Caranya agar bisa di-execute gimana? Kita pakai perintah chmod. Nah, chmod tuh kan udah tak bilangin tadi, kalau R itu 4, W itu 2, X itu 1. Itu kita tulisnya dijumlahin gini. Kalau kita mau nambah execute 1 kan 4, 2, 1. Nah, buat yang selanjutnya itu apa? Selanjutnya tuh si grup sama si order atau user lain. Nah, kalau gini kita tuh ngasih semua akses ke grup sama user lain tuh juga sama kayak yang user kita, rwx semua juga. Terus kita di sini pakai nama filenya apa gitu. Nah, di sini kan udah rwx gitu. Kita coba jalanin. Aku Bambang. Nah, ada pertanyaan nih, kenapa kok tadi awal-awal bambang.esa ini bisa? Soalnya si bus ini dia jalanin program biasanya tuh gimana ya, kayak kita jalanin Python gitu. Jadi yang ngejalanin tuh bus, bukan executable files gitu maksudnya gitu. Si busnya itu ngerit si bambang.esa, kemudian si bus ini kan executable kan, jadi dia bisa nampilin juga tadi pas di awal-awal. Nah, terus seumpama nih ini kita udah down buat si permission. Nah, selanjutnya kita mau bahas soal user. Nah, user tuh perintahnya bikin user baru ya, user add main m tuh nambah folder directory home. Kalau masih ingat soal hierarki tadi itu, kita bikin user namanya wd. Nah, wd. Oh, kenapa nggak bisa? Karena nggak sudo ya. Terus kita kalau bikin user kasih password juga kan. Nah, passwordnya tuh gini, wd password. Nah, habis cara ngecek user kita itu ada berapa tuh biasanya kita pakai ini, chat etc passwd. Artinya ada file passwd tuh nyimpan user juga gitu, data user juga gitu. Di sini juga ada user wd sama widya juga, yang itu namanya user tuh gitu, yang udah dicatat, yang udah ada di Linuxnya. Terus nih, seumpama kamu punya user cuma namanya salah gitu, pengen diganti gitu, kita bisa pakai user mod wd, terus wd user mod nama barunya apa, widya doang, yang user awalnya tuh wd. User mod kalau bisa pemberitaannya user mod for user group as primary group, user mod wd kalau nggak salah. User mod bentar, kok lupa aku. Baca dokumentasi aja dulu, Bre.
user mode. Seolah-olah hatimu. User mode di Mac user order sampai user management. Oh, user mode main L gini. User mode main L Widi ganti Widya, enggak salah, Widya ganti Widi. Nah itu tuh user barunya yang line kedua nih, user yang lama, nama usernya. Permission denied, sudo lupa lagi. Terus kita cek lagi, cat PTC pas Widya kan, tadi kan Widi doang. Nah terus gunanya bikin user baru tuh gimana cara masuknya? Kita bisa pakai perintah sudo login Widya, masuknya Dio. Nah, kita bisa pakai vis lagi, nggak bisa sudo vis jelek sih. Harus pakai sudo vis Widya LA. Kita nggak bisa masuk ke Widya ya, karena Widya tuh yang user lain tuh dia nggak punya akses apapun gitu. Nah caranya, nah ini kalau ini kan ownernya kan Widya, kita kan Widya for AA. Nah kita kan pakai user tuh Widya, kita tuh maksudnya yang di line yang ketiga ini permission kita. Nah di sini tuh nggak ada apa-apa ya. Nah cara ngasihnya gimana, cara masuknya tuh ya lebih baik jangan masuk sih, soalnya dari situ tuh termasuk apa ya, home tuh filenya yang punya user gitu, user yang awal gitu. Kalau diakses sama user yang lain jadi kan data tuh nggak aman juga kan. Nah ini salah satu wujud penggunaan permission juga ya, baru lebih aman gitu. Terus user, paling aku praktekin user del deh, tak exit dulu, masuk sudo main root. Widya is not sudo, nggak bisa karena si sudonya belum dikonfig, nggak usah. Termasuk command Linux yang konfigurasi Linux yang lumayan sulit sih buat sudoers. Kita hapus username yang namanya udah di root, ngapain sudo user del namanya Widya tadi, Widya cat etc pas Widya, udah kehapus juga tuh. Terus con ini nanti kalian apa ya, bisa ini praktekin deh di cd home wd for a gedean cd wd for a nggak bisa. Widya is not successful ls main l, emang enak pakai vis cd wid. Seumpama nih kita masuk dokumen lagi, kita bikin file namanya wid lagi touch punya root.txt deh. Nah la, nah di sini dia tuh username-nya root. Kalau diakses pakai yang normal ini nggak bisa, harusnya vis wo i
aku Widya ya, aku masuk ke dokumen. Nah, punya root tadi kan aku cat nih, punya root nggak ada isinya. Terus aku tampilin, aku baca, aku tulis nano punya root. File punya root is unreadable. Kalau kita paksa save kita juga nggak bisa, harus diganti namanya. Ctrl C, Ctrl X no, karena kita nggak punya akses root di sini. Di filenya juga nggak punya. Kalau kita ganti owner berarti nanti kan yang ini nih, yang user lain ini, si Widya nanti permisinya pakai yang ini, yang awal ini kan owner ini grup, ini user lain. Coba kita ganti pemilikannya, ceng John. Nah, ini punya root udah ada ternyata di sini. Ini ya yang media awal ini tuh si user ownernya. Nah yang kedua ini grupnya John Canus ini punya root.txt nama filenya. Jebret, jadi apa? Jadi Widya. Nah kalau Widya udah punya kepemilikan berarti Widya tuh bisa ngisi seumpama kan punya root. Nah, udah readable, udah. Ctrl X, Ctrl Y. Nah, juga bisa ngeprint kan SKDA gitu. Nah, itu buat C permission sih. Mungkin itu aja sih yang bisa aku jelasin buat permission. Ada lagi grup, cuma grup tuh aku jarang implementasi juga. Jadi kalian bisa baca-baca di dokumentasi user and group nih, kalian ketik ini dokumentasinya punya Ars Linux. Terus kita bahas selanjutnya tentang proses nih yang sering aku pakai htop. Belum ada sudo cd install htop. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat ngelihat apa sih yang jalan gitu, program yang jalan gitu di Linux kita tuh. Ada alternatif lain juga seperti GitHub dan lain-lain gitu juga ada gitu. Di sini ada jalan banyak ya, kalian bisa lihat-lihat sendiri gitu. Di tiap komputer juga beda, kayak ini aku mau jalanin di Linuxku yang aku jalanin sekarang nih, dia kan bukan Ubuntu kan. Apps yang jalan di aku tuh ada banyak, ada STDM nih, ada OBS juga buat ngerekam nih, terus Google Chrome juga jalan. Ini kita juga bisa lihat RAM manajemennya, juga CPU-nya berapa, mirip-mirip task manager gitu. Terus ada yang bawah ini setup, search tuh nyari program apa, filter berdasarkan apa, sort by memori, RAM atau yang lain-lain gitu. Nah, terus yang F9 tuh buat task kill. Kalau di task manager F9 tuh kill, buat ngematiin aplikasinya. Nah, ini buat yang memantau proses biasanya aku lihat. Terus ada lagi yang namanya mana ya Ubuntu pakai root, jangan pakai root, exit. Ini apa nih, Ubuntu kan. Nah, ada perintah yang namanya systemctl tapi pakai sudo ya. systemctl ini ada banyak, ada start, ada
status, ada stop, kayak gitu yang aku pakai biasanya. Nah, ini nih gunanya buat ngejalanin program nih. Seumpama aku mau jalanin Nginx nih, ini dia tuh ngejalaninya tuh di sistemnya gitu, nggak di literally sistem banget gitu, nggak di usernya gitu, maksudnya di home gitu kan. Ada lingkungan sistem dan ada lingkungan yang interface apa namanya ya, pokoknya ada dua lingkungan kerja lah gitu. Biasanya kalau Linux tuh bisa jalan as root gitu sama di user biasa gitu. Kalau kita pakai sudo systemctl gini itu jalannya di sistemnya langsung gitu. Nah, kayak gini ya. Kenapa kok error? Sudo systemctl status. Kita bisa lihat pelet dah yang biasanya kayak gini tuh gara-gara, nah iya, status tuh ya gunanya buat ngecek lognya juga, sistemnya, lognya sistem sama statusnya si aktif apa enggak. Ini nmap lokal, aku cek ada yang jalan, paling Apache ini sudo systemctl stop Apache start Nginx. Nah, jalan normal kan, kita cek statusnya. Nah, jalan tuh aktif running, berarti tadi nabrak sama itu Apache portnya. Biasanya ceklah si IP nya berapa ya, IP nggak bisa dikopas. Ctrl C, Ctrl V, buat nggak bisa dikopas. 192.168.56.11. Jalan di port berapa ya? Nmap localhost port 3000. Nah, ini jalan nih Nginx kuning, nggak ada nganunya. Ini kan dia server reverse proxy, intinya pokoknya Nginx jalan gitu. Nah, bedanya sama di run as system sama di start Nginx itu apa, aku juga belum tahu. Kita cek langsung deh, kita stop dulu si Nginx nya. Si Nginx jalan kayak gini tuh, ada cannot open, nah error log fail merchant denied. Nah, yang artinya apa, kalau kita tulis Nginx aja dia tuh ngejalanin as si user media gini, sedangkan di Nginx tuh dia butuh akses berapa file yang dia tuh permisinya tuh nggak bisa diakses sama media doang gitu. Jadi buat best practice beberapa aplikasi tuh kayak web server, intinya web server SSL gitu, yang apa ya, server based banget gitu aplikasinya gitu, itu tuh selalu pakai sistem CTL gitu. Kayak network gitu juga, apps kayak gitu tuh jalannya pakai sistem CTL juga gitu. Apa ya selain itu? Make you as a system administrator ya, pokoknya sistem CTL GTOP itu deh yang paling sering aku pakai. cd/ls sudo system CTL. Nah, ini ada berapa sistem CTL yang bisa dijalanin ini. Keyboard stop service gitu, sistem di UDIS UFV kayak gini yang bisa dijalanin servisnya tuh jalanin as
sistemctl, nggak bisa di run langsung di home gitu, keluar. Nah, selanjutnya kita bahas package manager. Package manager tuh seru kayaknya, aku cariin anunya dulu ya. Package manager di Linux tuh ada banyak package manager gitu. Kalau di Windows kan .x doang kan, kalau di Linux ada banyak gitu. Aku paling spill berapa package manager tuh sama distro yang makainya juga. Package manager Linux, Advos. Nah, what is package manager? Simple buat ya kayak Play Store lah. What is a package? Package tuh kayak software tuh kan udah precompile gitu, intinya precompile yang siap diinstal di sistem Linux kalian gitu. Ada banyak list package manager Linux. Nah ini deh, ada gambarnya nggak ada. DPKG biasanya apt ini biasanya di Debian sama Ubuntu. Entropy nggak pernah nggak tahu aku juga. Flatpak nih dia kayak package manager yang banyak di Linux gitu, bisa cross platform juga, cuma dia sistemnya tuh container sandbox gitu. Dia dependensinya tuh dibuatin sendiri gitu, ada file sendiri. GNU aku juga nggak tahu juga. Homebrew, a part of the macOS package manager, tidak pernah pakai juga. Oh, kayaknya kalau install Postgres di macOS pakai Homebrew gitu. Nix package manager biasanya di Nix OS nih, aku juga belum pernah mencoba gitu. Pacman, nah ini di Arch Linux kayak yang aku pakai ini sekarang, dia tuh package managernya pakai Pacman v version. Nah, Pacman Arch Linux sama turunannya kayak Manjaro gitu. Pacman PC, Portgage, RPM Red Hat, biasanya SUSE juga. Nah, OpenSUSE juga, Fedora tapi pakai DNF gitu. Yang biasanya DNF install atau gimana lupa aku. SPBS Void Linux. Apa juga yang namanya Emergate, apa sih itu, kayaknya di Linux Gento gitu. Nah ini banyaknya jenis-jenis package manager gitu. Windows, Microsoft Store, nah ya kan kayak ini. Homebrew juga ada. Nugget ini biasanya kalau di PowerShell. Nah, kita bakal di sini tuh bahas package manager yang punyanya Debian aja, sama kan udah Ubuntu sama Arch deh dikit-dikit. Nah, kalau Ubuntu tuh dia kan sistem distronya kan nggak rolling gitu. Nah, jadi just info aja, kalau package manajernya tuh reponya tuh bisa beda gitu per versi gitu. Jadi versi apps yang keinstall juga bisa beda, versi package kok apps bisa beda gitu. Kayak misal gini, aku nggak bisa nyontoin sih kalau itu karena yang aku install di sini juga Ubuntunya 22 LTS, nggak punya Ubuntu lain juga aku. Kalau install package-nya kita bisa pakai perintah sudo apt install nmap seumpama nih, tapi aku udah punya ya. Sudo. Nah tapi sebelum install kayak gini tuh, best practice-nya tuh kita update repo dulu. Nah, update repo tuh buat apa? Update repo tuh ya kayak memperbarui list aplikasi yang terbaru gitu. Kalau kita nggak update repo ya, kita tuh malah install aplikasi yang sebenarnya tuh udah update gitu. Cuma kadang-kadang case kayak gitu tuh juga nggak bisa, soalnya si Ubuntunya udah nyadar ini
kita reponya nggak terbaru loh tapi download aplikasi gitu, biasanya di nggak bisa kayak gitu. Nah, terus sudo apt upgrade, habis update repo kita juga upgrade package kita dong yang keinstall dong. Nah kayak di sini tuh ada update berapa ini, kita kalau update juga langsung iya deh. Sebenarnya juga nggak baca semua sih listnya, pokoknya intinya ada package ini yang ada upgrade nya gitu. Habis ini ya ketahuan pas habis kita update repo. Lumayan lama karena lumayan lemot, kalau wifi-nya juga lemot. Linux Framer ini biasanya kalau nggak salah nih package dari si kernelnya sih, kalau nggak salah ingat aku. Hmm. Python 3 juga update gitu. Sambil nunggu ini ya mungkin aku jelasin ya. Package manager tuh kalau di Ubuntu tuh kadang-kadang di reponya juga nggak ada gitu. Semisal kalian mau download apps tertentu gitu, nah kalian tuh langsung sudo apt install nama apps tersebut. Nah di apps tersebut tuh nggak ada, biasanya tuh apps tersebut tuh nyediain repo buat apps-nya sendiri gitu. Nah kita harus nambahin manual di Ubuntu-nya pakai terminal gitu. Nggak manual banget sih biasanya, soalnya udah disediain komennya di web si apps-nya, cuma apps tertentu aku nggak bisa praktekin juga sih kalau itu, soalnya kalau kebutuhan server sama sistem administrator tuh selalu ada package-nya di Ubuntu. Kalau kebutuhan daily driver biasanya kayak apps apa ya, Zoom biasanya dia tuh butuh update repo kalau nggak salah dulu tuh add ppa gitu, add ppa repo Ubuntu. Nah kalian bisa baca-baca sendiri gitu. Ini buat reponya si apps Ubuntu, cuma yang disediain langsung sama aplikasinya kalau nggak salah gitu. Terus efek, terus nih kalau kita mau uninstall nih nmap tadi, mau aku uninstall, kita bisa pakai perintah sudo apt uninstall. Enggak, kita pakai purge nmap. Iya, aku mau uninstall package habis remove. Nah nggak ada kan gitu. Itu kalau di Ubuntu. Aku mau contohin di Arch juga. Nah kalau di Arch tuh ya ditanya kan pakai pacman tadi kan, package managernya tinggal gini pacman. Kalau update, kalau install tuh langsung S gini. Kalau update repo tambahin Y, kalau upgrade tambahin U gitu. Pacman SU. Apakah aku mau update? Iya deh, aku mau nggak jadi upgrade soalnya banyak banget nih 1 GB. Nah, terus nih akan ada nmap nggak? Ada nmap nih, aku mau uninstall nmap gimana? Sudo pacman min r remove gitu. Aku mau uninstall, terus aku mau install lagi. Apa tuh nmap? Buktikan dulu udah hilang atau belum.
ada kan sudo pacman main sy. Kalau kalian udah pernah update repo ya nggak usah sering-sering sih, langsung gini nggak apa-apa. Kalau baru hidupin laptop baru hidupin Linuxnya baru kalian update repo gitu. Install ye, udah selesai. Nmap ada lagi. Nah itu aja sih kalau menurutku buat materi kali ini. Nanti mungkin nih ya kita akan ada bahas networking nih, bonus tapi ya aku tutup aja ya. Buat package manager udah cukup sih menurutku, dan proses dan commission. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, kalian bisa kontak anak UKM los gitu kan. UKM open source tuh jago-jago semua di Linux gitu. Oke, stay tune dan mungkin akan ada video lagi. Tungguin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best stop.